Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini kita akan belajar tentang prinsip dasar dari geomagnetik. Pertama-tama kita akan mempelajari terlebih dahulu konsep tentang medan magnet. Jadi, sebuah medan magnet yang dihasilkan oleh satu kutub yang single itu pada prinsipnya hampir mirip dengan medan listrik yang sudah kita pelajari di fisika listrik dan magnet. Jika pada medan listrik, rumusnya adalah 1/4 pi epsilon 0 dikali Q per R kuadrat, maka pada medan magnet, rumusnya adalah H sama dengan 1/4 pi mu dikalikan P dibagi R kuadrat, di mana P di sini adalah muatan magnetnya atau magnetic monopole. Sekilas terlihat sangat sederhana ya. Bisa kita lihat di gambar di ilustrasi di sebelah kanan. Di bagian atas kita punya kutub positif dan arah medan magnet dari kutub positif itu adalah keluar dari kutub tersebut, meradial keluar dari kutub tersebut ya. Semakin jauh dari kutub tersebut, maka besar medan magnetnya semakin kecil. Di bagian bawah kita melihat medan magnet yang diakibatkan oleh kutub negatif. Kita bisa lihat bahwa medan magnet dari kutub negatif itu arahnya menuju ke kutub tersebut. Dan semakin jauh dari kutub tersebut, maka medan magnetnya juga semakin kecil. Tapi yang menjadi masalah adalah kita tidak pernah menemukan yang namanya magnetic monopole. Magnetik yang ada itu selalu berpasang-pasangan alias dipol. Ada satu muatan positif dan ada satu kutub negatif. Oleh karena itu, jika kita gabungkan gambar yang tadi, kita akan mendapat gambaran bagaimana medan magnet itu bervariasi di antara sebuah magnet dipol atau di antara satu kutub positif dan satu kutub negatif. Ya, kalau kita overlay, maka kita akan dapat bahwa jumlah medan magnet total atau besarnya medan magnet total itu merupakan penjumlahan vektor dari medan magnet hasil dari kedua monopol yang tadi. Yang pada gambar ini ditunjukkan oleh warna hijau. Itu adalah medan magnet resultannya. Sehingga meskipun sekarang tidak ada magnetic monopole, tapi kita sudah bisa membayangkan bagaimana medan magnet di sekitar sebuah dipol magnet. Dalam mempelajari fenomena kemagnetan, kita akan menemukan beberapa jenis besaran. Besaran yang pertama adalah besaran B, yaitu magnetic flux density. Jika kita lihat di gambar di sebelah kanan, ya, jadi terlihat bahwa garis-garis medan magnet itu kerapatannya bervariasi terhadap jarak, ya, terhadap jarak dari sumber medan magnet tersebut. Kalau kita lihat semakin jauh jaraknya, semakin berkurang kerapatannya. Nah, B ini adalah kerapatan garis-garis medan magnet tersebut, ya, yang dirumuskan sebagai banyaknya garis medan magnet yang melewati sebuah luasan. B ini diukur dalam satuan Weber per meter kuadrat yang juga setara dengan Tesla. Besaran yang kedua adalah H. H ini adalah besarnya medan magnet yang dibawa di setiap garis-garis medan magnet tersebut, ya, atau kita kenal dengan nama force field, medan gaya magnet, ya, medan gaya magnet. H ini juga adalah medan magnet yang memiliki kemampuan atau berkorelasi dengan proses induksi elektromagnetik. Jadi kita akan lebih banyak bermain dengan besaran H ini. Besaran H diukur dalam satuan ampere per meter yang juga setara dengan Tesla. Sebuah sumber magnet, ya, yang memiliki besar medan gaya magnet H itu
bisa memiliki kerapatan magnetik yang berbeda, bergantung di mana magnetik itu diletakkan. Nah, rasio antara B dengan H itu adalah magnetic permeability atau permeabilitas magnetik yang dinamakan dengan mu, yang merupakan properti dari medium, sifat medium tempat medan magnet itu berada. Yang kalau dirumuskan B sama dengan mu dikalikan dengan H. Semakin besar mu, maka semakin rapat garis gaya magnetnya, semakin kecil maka semakin renggang. Sebuah medium tempat medan magnet itu berada atau sebuah material yang berada dalam medan magnet tersebut bisa mengalami induksi magnetik. Artinya benda tersebut juga bisa memiliki sifat kemagnetan, dapat memiliki medan magnetnya sendiri. Medan magnet yang dimiliki oleh sebuah material akibat induksi magnetik ini disebut sebagai induced magnetization atau medan magnet hasil induksi. Kita bisa lihat di ilustrasi di samping saya menggambarkan misalnya ada medan magnet yang ada di dalam bumi yang kemudian menghasilkan medan magnet bumi. Kemudian kita tahu bahwa kerak bumi itu tersusun dari berbagai jenis batuan. Jadi ketika medan magnet bumi melalui batuan tersebut yang ada di kerak bumi, maka batuan yang ada di kerak itu akan juga mengalami magnetisasi hasil induksi. Oleh karena itu, medan magnet hasil induksi itulah yang bisa kita ukur dalam survei geomagnetik. Tentu saja, batuan yang berbeda akan mengalami respon yang berbeda ketika diberikan medan magnet H. Nah, kemampuan sebuah batuan untuk menjadi medan magnet secara temporel karena keberadaan medan magnet H tadi itu dinamakan sebagai magnetic susceptibility. Gampangnya adalah magnetic susceptibility merupakan kemampuan sebuah material untuk dijadikan magnet. Bentuk kemagnetan yang lain adalah remanent magnetization. Beberapa material atau beberapa batuan mungkin saja memiliki besar medan magnet yang signifikan yang diakibatkan oleh induksi magnetik yang terjadi di masa lalu, yang kemudian masih terukur hingga saat ini. Ya. Besarnya medan magnet ini dinamakan sebagai remanent magnetization, yaitu adalah medan magnet sisa dari induksi kemagnetan di masa lalu. Sekarang kita bayangkan jika misalnya sebuah batuan termagnetisasi di masa lalu dengan arah induksi seperti ini, ya, seperti arah panah biru ini. Kemudian karena proses tektonik, kemudian batu ini berpindah ke tempat yang lainnya, di belahan bumi yang lainnya. Kemudian karena medan magnet bumi di saat ini, ya, kemudian batu ini kembali termagnetisasi sehingga memiliki arah seperti ini, yang warna kuning. Seperti arah yang warna kuning. Sehingga ketika kita ukur di lapangan, maka kita akan mendapati bahwa arah polaritas medan magnet dari batuan ini itu ternyata akan sesuai dengan garis yang warna hijau. Ya, karena pada akhirnya arah polaritas medan magnet yang terukur dan besarnya yang terukur itu adalah hasil resultan dari medan magnet induksi I dengan medan magnet remanen R. Itulah yang kita ukur dalam survei kita. Kembali ke pembahasan tentang susceptibilitas magnetik, yaitu adalah kemampuan sebuah material untuk termagnetisasi. Jadi, di sebelah kanan terlihat grafik yang menunjukkan bahwa beberapa jenis batuan berbeda memiliki susceptibilitas yang berbeda.
Nilai suseptibilitas ini diakibatkan atau dipengaruhi oleh konsentrasi material atau mineral ferro atau ferimagnetik yang ada di dalam batuan tersebut. Semakin tinggi kandungan ferro atau ferimagnetik materialnya, maka semakin besar pula suseptibilitasnya. Secara umum, kita bisa bilang bahwa batuan-batuan basic atau ultra basic akan mempunyai suseptibilitas yang tinggi. Kemudian batuan-batuan beku dan batuan metamorf akan mempunyai suseptibilitas yang menengah. Sementara batuan-batuan sedimen akan memiliki suseptibilitas yang rendah. Jika kita lihat pada tabel yang tadi, maka kita bisa bilang bahwa kita dapat membedakan jenis-jenis batuan itu berdasarkan suseptibilitasnya. Benar, karena suseptibilitas ini akan menjadi target parameter kita ketika kita melakukan survei geomagnetik. Ya, kita akan membedakan batuan-batuan tersebut berdasarkan suseptibilitasnya. Tapi, tidak seperti metode geofisika lainnya yang memanfaatkan physical properties yang lain, katakanlah densitas atau resistivitas, suseptibilitas ini bisa juga bervariasi dalam batuan dengan jenis yang sama. Ya. Jadi meskipun jenis batuannya sama, suseptibilitas ini nilainya bisa berbeda. Tergantung tempat pembentukan batuan tersebut atau proses pembentukan batuan tersebut seperti apa. Gitu. Jadi, kalaupun kita dapat anomali suseptibilitas katakanlah yang besar, gitu ya, maka tidak serta-merta kita bisa menjudge bahwa di bawah ini adalah batuan itu. Tidak selalu seperti itu. Kenyataannya, informasi suseptibilitas yang kita dapat dari survei magnetik itu tidak selalu cukup untuk digunakan sebagai alat interpretasi. Kita juga perlu mengetahui proses geologi yang terjadi di daerah tersebut agar mendapatkan penjelasan yang lebih jelas dan interpretasi yang lebih dapat dipercaya. Memang benar bahwa pada akhirnya metode magnetik ini menjadi sulit untuk diinterpretasi karena sangat complicated ya. Jadi selain karena tadi batuan yang berbeda itu, batuan yang sama itu punya suseptibilitas yang berbeda. Nah, satu jenis batuan itu juga punya range suseptibilitas yang sangat lebar sekali. Yang kalau kita lihat di grafik yang sebelumnya, maka kita akan dapatkan bahwa suatu jenis batuan mempunyai range susceptibility yang lebar sekali. Gitu. Dan beberapa jenis batuan itu overlap di beberapa nilai suseptibilitas gitu. Ya. Satu nilai suseptibilitas bisa dimiliki oleh beberapa jenis batuan. Itu benar-benar complicated gitu. Tapi bagusnya adalah nilai suseptibilitas ini itu sudah related dengan struktur geologi yang ada di bawah permukaan. Jadi ketika kita punya informasi suseptibilitas, punya informasi geologinya ya, ditambah informasi geologinya, maka kita akan lebih cepat dan lebih tepat untuk menentukan batuannya dan struktur geologi di bawah permukaan. Demikian penjelasan saya tentang dasar konsep dari geomagnetik. Terima kasih atas perhatiannya. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.